Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Penyerang Napoli Victor Osimhen dikabarkan menjadi target Manchester United sepanjang bursa transfer musim panas lalu. Tapi agen Osimhen, Roberto Calenda, memastikan bahwa Osimhen tak pernah ingin meninggalkan Napoli. Siapapun yang menyebutkan ia akan pergi membuat kesalahan. Victor bertekad bertahan di Napoli dan tampil di Liga Champions setelah bekerja keras musim lalu bersama rekan-rekan setimnya untuk mewujudkan itu. Jelas Calenda. Ex-penyerang Argentina dan Inter Milan, Hernan Crespo, membandingkan dua juniornya sesama pemain internasional Argentina yakni punggawa Inter, Diego Militao dan Lautaro Martinez. Nama terakhir kini masih jadi andalan Nerazzurri. Crespo menilai Milito memiliki nilai 8,5 untuk kaki kanannya, tapi kali ini Lautaro dinilai lebih unggul dengan poin 9. Al Principe memiliki teknik yang hebat, kata Crespo, tetapi Lautaro lebih mematikan. AS Roma dan Lazio telah memutuskan untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas lapangan Stadion Olimpico. Sebelumnya, pelatih Lazio, Maurizio Sarri, sangat marah ketika membahas lapangan pertandingan dalam sesi jumpa pers usai pertandingan kepada media Minggu 16 Oktober 2022. Bahkan, dia mengancam akan pindah stadion jika permukaan lapangan permainan tidak diperbaiki. Selain itu, Jose Mourinho juga pernah mengkritik kondisi lapangan Stadion Olimpico. Di pertandingan El Clasico kemarin, Barcelona melepaskan 18 tembakan tapi hanya 5 yang mengarah ke gawang. Sementara itu, Los Blancos hanya mencatatkan 8 tendangan dengan 4 diantaranya menemui sasaran dan 3 dari keempatnya menjadi gol. Oleh sebab itu, Jules Koundé mengatakan ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh tim Katalan dari pemain Los Blancos. Salah satunya adalah memaksimalkan peluang seminim mungkin untuk bisa menjadi gol. Legenda Real Madrid dan timnas Spanyol, Fernando Hierro, telah menerima tawaran dari Chivas de Guadalajara untuk menjadi direktur olahraga menyusul keluarnya Ricardo Peláez dari klub. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Ini adalah tantangan indah yang saya miliki di depan saya. Peluk erat untuk semuanya. Penjualan tiket untuk Piala Dunia mendekati angka 3 juta menjelang turnamen yang dimulai di Qatar pada 20 November. Demikian disampaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan penyelenggara acara pada Senin 17 Oktober waktu setempat. 3 negara pembeli teratas dari 2,89 juta tiket yang terjual adalah Qatar, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Shin Tae-yong terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia U20 dengan salah satu caranya menambah pemain keturunan. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Iriawan pun menyinggung soal calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia U20 di rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Iwan Bule mulai mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya ada 7 pemain keturunan yang masuk proyeksi untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia U20, namun masih hanya 3 yang sudah mengiyakan. Aston Villa tertarik pada mantan manajer Tottenham dan Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, sebagai kemungkinan pengganti Steven Gerrard. Dikutip dari Daily Mail, Steven Gerrard mengawali musim dengan buruk dan berada di bawah tekanan. Klub berbasis di Villa Park kini berada di papan bawah Liga Premier Inggris. Menurut laporan, Gerrard memiliki 2 pertandingan untuk menyelamatkan pekerjaannya saat tekanan meningkat. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos, agak kesal setelah melihat timnya dinobatkan sebagai klub terbaik ketiga untuk musim 2021-2022 pada upacara penghargaan Ballon d'Or, Senin 17 Oktober. Padahal, Real Madrid menjalani musim yang fantastis pada musim lalu, di mana mereka meraih gelar juara ganda dengan memenangkan Liga Champions dan La Liga. Tapi, di gala Ballon d'Or, Real Madrid kalah suara dari Manchester City di peringkat pertama dan Liverpool di peringkat kedua. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memang merajai daftar pesepak bola terbaik dunia era modern. Salah satu di antara keduanya selalu masuk podium 3 teratas Ballon d'Or sejak 2007. Messi dan Ronaldo bahkan ganti-gantian menjadi juara Ballon d'Or sejak 2008. Namun, pada Ballon d'Or 2022, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, tidak ada nama Messi atau Ronaldo dalam daftar 3 pemain terbaik. Ronaldo hanya menempati posisi ke-20
dan nama Messi bahkan tidak masuk daftar 30 besar. Dari ajang Liga Inggris Rabu dini hari tadi, Crystal Palace sukses mengebuk tamunya Wolverhampton Wanderers 2-1. Adama Traore sempat membawa Wolves memimpin di menit ke-31. Namun di babak kedua, Palace berhasil samakan skor melalui Eberechi Eze dan kemudian berbalik unggul lewat Wilfried Zaha. Di laga lain, Brighton bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest. Di Liga Spanyol, Valencia meraih hasil imbang ketiga, sementara Atletico Madrid gagal memepet posisi Barcelona dalam lanjutan laga Liga Spanyol 2022-2023. Valencia bermain imbang 1-1 melawan Sevilla. Di partai lain, Los Rojiblancos bermain seri kontra Rayo Vallecano. Alvaro Morata sempat bawa Atletico memimpin, tapi Radamel Falcao menyeimbangkan skor di penghujung pertandingan lewat titik putih. Diogo Jota divonis mengalami cedera betis yang cukup parah meski tidak harus menjalani operasi. Namun, masa pemulihannya terbilang lama sehingga membuat Jota tidak bisa tampil di Piala Dunia 2022 bersama timnas Portugal. Cedera yang dialami Jota tidak hanya merugikan timnas Portugal, tapi juga Liverpool yang kehilangan sosok pentingnya di lini serang. Gonzalo Higuain tak kuasa menahan air mata saat ia menyelesaikan pertandingan terakhir dalam karirnya. Higuain merumput saat Inter Miami berhadapan melawan New York City di Stadion Citi Field Selasa 18 Oktober. Sayangnya, pada laga tersebut tim Higuain kalah dengan skor 0-3. Momen tangis Higuain terlihat jelas dalam unggahan video yang dibagikan Bleacher Report Football pada akun Instagramnya yakni @PRFootball. Cedera membuat Pogba tidak terlihat selama 1,5 bulan atau sejak 5 September 2022 dari sesi latihan bersama Juventus. Gelandang 29 tahun itu sebenarnya diprediksi baru pulih pada 27 Oktober 2022 mendatang. Namun, Pogba hadir di latihan lebih cepat dari prediksi yakni pada 18 Oktober. Pogba terlihat sempat berlatih bersama rekan-rekannya dalam satu sesi yang sama, kemudian terpisah di sesi yang lain. Walaupun sudah berlatih, kemungkinan Pogba segera bermain masih belum jelas. Mega bintang asal Argentina Lionel Messi menjagokan Brasil dan Prancis di Piala Dunia 2022 nanti. Menurutnya, kedua tim tersebut memiliki skuad yang mumpuni untuk mengangkat trofi juara. Baik pemain inti dan pemain pelapis sama bagusnya. Selain menjagokan dua negara tersebut, Messi juga menyebut 3 negara lain yang berpeluang untuk melangkah jauh di Piala Dunia. Ketiganya yakni Jerman, Inggris, dan juga Spanyol. Dilaporkan Sky Sport, FA menjatuhkan dakwaan kepada Jurgen Klopp. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu dinyatakan telah melanggar aturan mengenai perilaku tidak pantas. Klopp telah didakwa dengan sebuah pelanggaran aturan FA E3 menyusul pertandingan Premier League antara Liverpool dan Manchester City. Seperti diketahui, Klopp mendapat kartu merah di laga itu jelang peluit akhir dibunyikan. Neymar mengaku hanya menandatangani dokumen yang diserahkan oleh ayahnya dan tidak melakukan hal yang ilegal. Bintang PSG itu mengatakannya di pengadilan Spanyol Selasa 18 Oktober saat diadili terkait dugaan keanehan proses transfernya ke Barcelona hampir 10 tahun lalu. Neymar mengaku selalu bermimpi bermain di Barcelona, jadi memprioritaskan klub La Liga itu ketimbang tawaran klub lain termasuk Real Madrid. Legenda Manchester United, Michael Carrick dilaporkan siap ditunjuk sebagai manajer klub Liga Championship Middlesbrough. Carrick punya pengalaman singkat sebagai manajer sementara MU setelah pemecatan oleh Gunnar Solskjaer. Ia kini dituntut mengembalikan performa The Borough yang diketahui hanya memenangkan 2 dari 11 laga awal Championship dan berada di posisi 3 terbawah klasmen musim ini. Hasrat Karim Benzema untuk mengangkat trofi Ballon d'Or akhirnya terwujud. Benzema puas atas pencapaiannya itu. Pemain berusia 34 tahun tersebut yang kontraknya selesai pada akhir musim ini ingin menjadikan Real Madrid sebagai klub terakhirnya. Keinginan tersebut wajar karena Real Madrid merupakan klub terlama yang dibela Benzema, yakni sejak 2009.
Pemain keturunan Indonesia, Raya Nainggolan, diskors oleh klubnya Royal Antwerp hingga waktu yang belum ditentukan. Ex-bintang AS Roma ini diskors akibat ketahuan merokok elektrik di bench pemain saat pertandingan Liga Belgia melawan Standard Liège, Minggu 16 Oktober. Sebelumnya, Nainggolan juga sudah berbuat ulah karena sempat ditilang akibat mengendarai mobil saat SIM-nya sudah habis. Bintang Chelsea, N'Golo Kante dipastikan absen membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar. Sang pemain diperkirakan bakal menepi 4 bulan pasca menjalani operasi cedera hamstring Selasa 18 Oktober. Chelsea mengatakan bahwa keputusan naik meja operasi merupakan buah dari kesepakatan bersama antara Kante dan Departemen Medis klub asal London tersebut. Carlo Ancelotti respect ke Manchester City yang dinobatkan sebagai klub terbaik 2022. Meski demikian, Ancelotti tidak memahami kriteria untuk penghargaan ini. Saya tidak berpikir mereka tidak bicara soal tim, karena Real Madrid adalah tim terbaik yang menjuarai Liga Champions. Tapi soal yang menjadikan klub terbaik, saya tidak tahu, kata Ancelotti. Pembagian pot untuk drawing Piala Asia 2023 sudah dilakukan. Skuad Garuda menghuni pot 4. Dengan menempati pot 4, maka anak asuh Shin Taeyong kelak akan bertemu negara-negara unggulan seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, atau tuan rumah Qatar. Sementara pot drawing untuk Piala Asia U20 2023 juga sudah diketahui. Timnas Indonesia U20 masuk ke pot 2 dalam undian Piala Asia U20 2023 bersama Jepang, Tajikistan, dan juga Australia. Presiden Joko Widodo menyambut Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam itu, Jokowi dan Infantino membahas sejumlah aspek penting, terutama pasca tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat untuk melakukan transformasi persepakbolaan Indonesia secara menyeluruh dan memastikan semua aspek di dalamnya berjalan sesuai dengan standar dan keamanan yang ditetapkan. Jokowi mengatakan akan merobohkan Stadion Kanjuruhan untuk dibangun kembali sesuai standar FIFA. Perobohan itu sebagai bentuk evaluasi sekaligus transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober. Rencana pembangunan ulang Kanjuruhan dikatakan Jokowi sudah disampaikan kepada Presiden FIFA dalam pertemuan di Istana Merdeka Selasa 19 Oktober. Dalam pembicaraan dengan Infantino, salah satu fokus Presiden Jokowi mengenai standar keamanan dalam stadion. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!